Selamat pagi rekan-rekan dikasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Yang pasti luar biasa. Ya, rekan-rekan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk berkat yang indah pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, amin. Ya, rekan-rekan, bacaan kita hari ini terambil dari Daniel 5, ayat yang pertama hingga yang ke-16, yang menyatakan, Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapannya 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang yang bijaksana dan di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan makna kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu, sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesar itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa, yang kudus dalam zaman ayah tuanku, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaulah Daniel itu? Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan maknanya perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberi makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku,
maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dilakukan perantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, rekan-rekan, di sini dalam Alkitab menyatakan ada raja yang bernama Belshazzar, yang dimana sedang merasakan takut dan kengerian. Kenapa dia merasa takut dan kengerian? Barusan saja ketika sedang mengalami atau mengadakan pesta, sang raja tiba-tiba melihat penampakan tangan dengan jari-jari yang menulis di dinding, sehingga membuat raja itu ketakutan dan memaksa atau memanggil semua orang-orang yang bijak untuk mengartikan tulisan itu. Dari mulai orang ahli tasdim, ada orang yang ahli nujum, bahkan juga orang-orang yang bijak dan berhikmat. Tetapi setelah mereka panggil, setelah raja itu panggil, tidak ada yang bisa mengartikan apa arti dari tulisan dinding itu. Kira-kira. Sehingga masih merasa cemas. Tak lama kemudian, ada seorang permaisuri yang masuk dalam perbincangan tersebut. Nah, permaisuri ini menyarankan untuk Raja Belshazzar itu memanggil atau mengundang Daniel, karena menurutnya Daniel ini merupakan ketua atau pimpinan orang-orang yang memiliki akal budi dan hikmat yang telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi kepala dari semua orang-orang pintar, ya rekan-rekan. Nah, dengan hikmat dan akal budi yang telah dikaruniakan Tuhan Allah, Daniel mampu menguraikan persoalan-persoalan yang sulit. Dia dapat memberikan makna dan mengurai kekusutan. Rekan-rekan teruna, dalam kemampuan untuk mengatasi masalah, itu merupakan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Ya rekan-rekan. Dan tidak semua persoalan itu dapat dijawab dengan mudah. Semua persoalan, nggak segampang itu kita bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dan bahkan sebagai seorang pemimpin atau raja, semua persoalan dapat dijawab atau dapat dipahami persoalannya dengan baik. Ya. Bahkan seorang raja pun juga harus bisa memahami persoalan-persoalan tersebut. Tetapi ada batasan-batasannya. Jadi setiap orang itu mempunyai batasan-batasan kemampuan yang dimana tidak semua bisa mampu memahami atau memecahkan masalah tersebut. Kayak misalnya kita punya masalah sesuatu, ya, yang tidak bisa kita tangani sendirian, ya rekan-rekan. Nah, pada saat yang tidak mampu itu, kita jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Jangan merasa kita diri mampu untuk menghadapi masalah itu. Atau masalah yang mungkin menurut kalian tuh bisa dilakukan atau diselesaikan dengan sendiri. Tapi ternyata ketika dicoba, ketika dipaksa, tetap saja nggak bisa. Atau tetap saja masalah itu tidak terselesaikan. Rekan-rekan. Jadi, ketika keadaan itu tidak mampu atau keadaan yang dimana kesulitan dalam menghadapi masalah, Tuhan dapat memberikan hikmat yang luar biasa atau nasihat yang luar biasa terhadap kita. Sama seperti Raja Belshazzar mengundang Daniel untuk mengartikan isi dari tulisan di dinding tersebut. Sehingga dia mampu atau Daniel mampu menerangkan masalah-masalah yang sudah ditulis pada dinding di kerajaan tersebut. Nah, salah satunya dari permaisuri yang mengarahkannya untuk memanggil Daniel, Daniel pun nantinya memberitahu masalah besar yang akan dihadapi oleh siapa? Raja Belshazzar. Rekan-rekan,
dalam menghadapi masalah dan tantangan, kamu membutuhkan atau kita membutuhkan orang lain. Seperti yang tadi kami sempat bicarakan, bahwa kita tidak mampu mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kita perlu bantuan orang lain, kita perlu bantuan Tuhan untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Dan kita membutuhkan orang lain yang lebih mampu untuk membantu kita menemukan jalan keluarnya. Amin. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas berkat yang indah pada sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan dan kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ya rekan-rekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.